Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Hasan. Saya merupakan mahasiswa S2 Universitas Negeri Jakarta, program Magister Manajemen. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analysis Relationship Marketing sebagai Strategi Pemasaran Jangka Panjang pada PT Radacem Indonesia. Latar belakang masalah dalam penelitian saya difokuskan terhadap industri kosmetik, sektor kimia dengan peluang yang saat ini sedang menjanjikan. Di sini dapat kita lihat semua bahwa di sini ada gambar revenue pada produk personal care dan kosmetik yang bersumber dari Statista Market Insight terkait dengan revenue dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat industri personal care dan kosmetik tumbuh cepat, terutama di Indonesia. Di sini ada dari tahun 2018 sampai 2029. Jumlah perusahaan kosmetik naik sekitar 21,9% pada tahun 2023. Ternyata permintaan bahan baku meningkat. Itu yang membuat ketergantungan para distributor. Persaingan antar distributor makin ketat, terutama dari segi harga, lead time, dan ketersediaan stok. Kemudian, dinamika industri dan peran distributor itu sendiri sangat penting, karena pada saat ini persaingan sangat ketat dan bahan baku impor ini akan ketergantungan pada distributor itu sendiri. Terutama karena adanya tantangan pasar yang semakin tinggi, maka persaingan brand juga semakin ketat. Bahkan, tidak hanya di domestik, tapi dari segi importir juga. Kemudian, kebutuhan bahan baku semakin meningkat, sehingga kebutuhannya selaras mayoritas menggunakan bahan baku impor. Ditambah lagi, bahan baku domestik ini sangat terbatas. Nah, di sini membuat peran distributor sangat penting. Salah satu distributor dari personal care dan kosmetik ini adalah PT Radacem Indonesia, yang salah satu agen resmi yang menjamin suplai, kualitas, dan dukungan teknis di Indonesia. Apa sih yang menjadi latar belakang selanjutnya? Tantangan operasional distributor itu biasanya akan berkendala terhadap harga, waktu pengiriman yang semakin lama, dan juga biaya pengiriman yang semakin tinggi. Hal itu akan dipengaruhi karena kurs internasional. Kemudian kebutuhan strategi baru dari transaksi ke relasi. Ini adalah strategi modern yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan modern juga untuk mengatasi persaingan dengan loyalitas pelanggan. Ternyata dalam meningkatkan relasi terhadap pelanggan, kita harus mengenal namanya trust dan komitmen, di mana keterbatasan strategi tradisional itu akan berdampak jika kita tidak membangun relasi pada pelanggan. Pemasaran hanya fokus pada produk dan harganya kurang memadai karena banyaknya alternatif pemasok pada saat ini. Apa sih solusinya? Tentu saja perusahaan dituntut untuk mengembangkan relationship marketing. Relationship marketing salah satu strategi yang bisa digunakan untuk membangun relasi pelanggan dalam jangka panjang. Fokusnya apa sih? Kita bisa membangun, bisa memelihara, dan memperkuat hubungan jangka panjang melalui kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan nilai tambah itu sendiri terhadap customer. Kemudian selanjutnya adalah fokus dan tantangan relationship marketing sebagai mekanisme strategis yang diterapkan di PT Radacem Indonesia. Jadi pada poin ini relationship marketing merupakan satu strategi dan akan dipraktekkan dan akan dikembangkan menjadi kapabilitas relasional sehingga berdampak kepada keunggulan bersaing. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah menciptakan diferensiasi yang sulit ditiru, basis pelanggan stabil, dan loyalitas yang kepanjangnya akan kita dapat. Kemudian tantangan penerapan relationship marketing itu sendiri akan efektif karena tidak seragam. Konteks kritisnya juga akan mempengaruhi efektivitas, kebutuhan dukungan teknis dan formulasi pelanggan, regulasi produk, sensitivitas harga, dan perubahan tren. Ini adalah keunggulan dari si PT Radacem itu sendiri. Arah penelitiannya itu menjadi penting untuk mempelajari bagaimana sih mekanisme relationship marketing di PT Radacem ini bekerja. Kemudian, kapabilitas apa yang terbentuk dan dalam kondisi apa relationship marketing ini akan efektif. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, maka akan dirumuskan sebuah masalah. Di sini saya membaginya menjadi dua poin. Yang pertama adalah rumusan masalah utama. Bagaimana sih PT Radacem Indonesia ini mengkonfigurasi dan menjalankan RM sebagai strategi pemasaran jangka panjang dalam konteks bisnis B2B, khususnya pada bahan baku personal care dan kosmetik di Indonesia.
serta bagaimana konfigurasi tersebut membentuk kualitas hubungan dan kapabilitas relasional perusahaan dalam menghadapi dinamika persaingan industri. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah yang disebut dengan masalah turunan. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana sih PT RDCM Indonesia ini bisa merancang dan mengimplementasikan praktik-praktik relationship marketing seperti pengelolaan akun kunci, key account management, komunikasi, penanganan konflik, dan penciptaan nilai tambah dalam mengelola hubungan dengan pelanggan utama, terutama key customers yang sangat mendukung ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pelanggan utama memaknai dan mengevaluasi praktik relationship marketing dari si PT RDCM Indonesia ini, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi pembentukan kepercayaan, komitmen, persepsi ketergantungan, serta nilai jangka panjang dalam hubungan bisnis. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih mekanisme interaksi antara praktik relationship marketing dan dinamika hubungan dengan pelanggan utama berkontribusi pada terbentuknya kepuasan, loyalitas, serta bentuk-bentuk kolaborasi jangka panjang seperti co-development produk dan eksklusivitas. Kemudian yang terakhir adalah dalam kondisi pasar, struktur jaringan pemasok pelanggan dan tekanan persaingan seperti apa praktik RM PT RDCM Indonesia bekerja secara efektif maupun tidak efektif, dan bagaimana kondisi tersebut mengungkap batasan-batasan penerapan teori relationship marketing B2B dalam konteks distributor di negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian kita bergerak pada tujuan penelitian saya sendiri. Jadi yang pertama adalah menganalisis bagaimana PT RDCM Indonesia mengkonfigurasi dan menjalankan RM sebagai strategi pemasaran jangka panjang dalam konteks bisnis B2B, terutama bahan baku personal care dan kosmetik, serta bagaimana konfigurasi tersebut mempengaruhi kualitas hubungan dengan pelanggan utama dan pembentukan kapabilitas relasional perusahaan. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi bagaimana sih PT RDCM Indonesia merancang dan mengimplementasikan berbagai praktik relationship marketing sebagai pengelolaan akut kunci, komunikasi, penanganan konflik, dan penciptaan nilai tambah dalam respon kebutuhan dan tekanan pelanggan utama. Kemudian yang ketiga adalah mengungkap bagaimana pelanggan utama memaknai dan mengevaluasi praktik relationship marketing PT RDCM Indonesia, serta bagaimana persepsi tersebut berkontribusi pada pembentukan kepercayaan, komitmen, ketergantungan, dan relasional jangka panjang. Selanjutnya adalah menjelaskan mekanisme interaksi antara praktik relationship marketing dan dinamika hubungan bisnis yang menghasilkan kepuasan, loyalitas, serta bentuk-bentuk kolaborasi jangka panjang seperti pengembangan produk bersama, co-development, dan eksklusivitas pelanggan utama. Yang terakhir adalah kita dapat menganalisis bagaimana faktor-faktor kontekstual seperti regulasi, struktur jaringan, pemasok pelanggan, volatilitas permintaan, dominasi prinsipal global, dan tekanan persaingan membatasi atau memperkuat efektivitas relationship marketing, sebagai mana hal tersebut mengungkapkan batas-batas penerapan teori relationship marketing dalam konteks distributor B2B di negara berkembang seperti Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Saya membaginya ke dalam 3 poin. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya apa sih? Yaitu adalah untuk memperkuat pemahaman RM di konteks distributor B2B. Kemudian, apa sih kontribusi pada teori relational capability dan relational view? Kemudian menjelaskan pembentukan trust, komitmen, dependence, mengidentifikasi boundary condition RM di negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian manfaat praktik, yang pertama adalah panduan peningkatan strategi RM PT RDCM Indonesia, memperkuat kapabilitas relasional dan rutinitas kolaboratif. Dasar penguatan co-development dan loyalitas pelanggan juga akan menjadi manfaat. Kemudian yang terakhir adalah manfaat akademik. Di sini saya akan memberikan manfaat dengan menambah literatur relationship marketing dengan studi kasus kualitatif yang cukup mendalam dalam industri B2B. Kemudian menjadi model untuk penelitian distributor B2B lainnya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang tinjauan pustaka atau kajian teori yang saya masukkan ke dalam bab 2 khususnya pada penelitian saya ini. Di sini ada 7 poin tinjauan pustaka. Yang pertama adalah teori dari relationship marketing itu sendiri sebagai kerangka teoritis utama. Fokusnya apa sih? Fokusnya pada hubungan jangka panjang. Yang kedua adalah komitmen trust theory. Kemudian social exchange theory dalam hubungan B2B, relational view and relational capability, key account management sebagai mekanisme operasional relationship marketing, kemudian customer relationship management atau CRM sebagai mekanisme pendukung relationship marketing. Yang terakhir adalah marketing mix 7P sebagai mekanisme layanan dari relationship marketing. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang relationship marketing. Jadi ini bersumber dari
Berry pada tahun 1983 dia adalah pencetus konsep relationship marketing. Poin utamanya apa sih? Poin utamanya fokus pada membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan jangka panjang. Kemudian menekankan nilai kolaboratif bukan transaksi jangka pendek. Kemudian dibutuhkan dalam konteks B2B seperti distributor bahan baku kosmetik. Ini juga dari sumber Gronos tahun 1994, relationship marketing sebagai proses interaksi komunikasi dan nilai. Kemudian dikembangkan lagi oleh Kotler dan Keller 2016, RM sebagai alat mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ketika dihubungkan dengan relevansi konteks di industri bahan baku personal care dan kosmetik itu sendiri, ini akan menjadi ketergantungan dalam segi teknis yang cukup tinggi di mana pelanggan akan membutuhkan dukungan formulasi. Sekedar menjelaskan bahwa di bisnis personal care and kosmetik, produk-produk yang dibuat oleh pelanggan-pelanggan kami itu, mereka akan mencoba memformulasi satu produk dengan bahan-bahan mentah gitu. Jadi mereka membutuhkan dukungan formulasi dari bahan yang kami jual. Selanjutnya adalah stabilitas dari produk itu sendiri, apakah stabil atau tidak, dan kesesuaian regulasi terhadap badan badan POM di Indonesia sendiri. Kemudian kita akan mengkolaborasikan, kami sebagai distributor menghubungkan antara prinsipal dan pelanggan, terutama di bagian research and development team ketika pelanggan ingin meluncurkan produk baru. Kemudian dominasi prinsip global yang mensyaratkan distributor memiliki kapabilitas teknis dan relasional yang memadai. Volatilitas permintaan akibat tren juga akan cepat berubah dari tahun ke tahun. Kemudian teori yang kedua adalah komitmen trust. Ini merupakan teori turunan dari relationship marketing karena ini adalah dua fondasi utama yang biasanya digunakan oleh bisnis yang B2B, yaitu kepercayaan dan komitmen. Dampaknya apa sih? Dampaknya akan kita rasakan nanti, yaitu loyalitas pelanggan, kerjasama jangka panjang, pengurangan biaya switching dari kompetitor, kemudian kolaborasi kita bisa lebih kuat. Salah satu sumber yang mendukung adalah dari Morgan & Hunt 1994, The Commitment Trust Theory of Relationship Marketing. Relevansinya apa sih terhadap industri ini? Jadi hubungan B2B itu sangat bergantung pada trust dan komitmen, terutama di industri teknis. Ketika kita mendapatkan trust dan komitmen, maka hubungannya akan jangka panjang. Tapi kalau customer tidak trust dan tidak komit pada kita, maka itu hubungannya hanya jangka pendek. Kemudian praktik relationship marketing itu sendiri pada perusahaan biasanya contohnya adalah konsultasi teknis dan komunikasi yang baik. Ini adalah salah satu faktor pembentuk trust commitment. Kemudian outcome seperti loyalitas, preferensi pemasok, dan co-development hanya mungkin terjadi jika kepercayaan dan komitmen kuat. Teori ini menjembatani hubungan antara praktik operasional relationship marketing dengan kapabilitas relasional sebagai hasil interaksi jangka panjang. Kemudian teori yang ketiga adalah social exchange theory. Kenapa teori ini saya pilih? Karena ternyata teori ini adalah teori yang mendukung relationship marketing. Menurut Blau pada tahun 1964, dasar teori pertukaran sosial dalam hubungan organisasi itu salah satunya adalah social exchange theory ini. Kemudian pada tahun 1998 oleh Homans, di sini dia membahas tentang perilaku sosial sebagai pertukaran nilai. Nah, prinsip dasar SET apa sih? Yang pertama adalah pertukaran nilai, kemudian biaya dan risiko, kemudian timbal balik, kepercayaan sebagai mekanisme pengurangan risiko, ketergantungan terhadap pemasok, kemudian norma pertukaran barang. Kemudian relevansinya dalam industri kosmetik bahan baku personal care ini, yang pertama adalah hubungan distributor pelanggan bukan hubungan transaksional, di mana cuman hanya sebatas menjual dan membeli, tetapi hubungan sosial ekonomis yang sangat dipengaruhi dari nilai dan juga risiko. Nah, SET ini menjelaskan mengapa trust dan komitmen terbentuk dalam konteks interaksi berulang. SET relevan untuk menganalisis bagaimana pelanggan utama memaknai praktik relationship marketing. Kemudian, ini juga membantu menjelaskan fenomena seperti loyalitas pelanggan utama, preference pemasok tertentu, kesediaan melakukan kolaborasi dengan R&D. Kemudian selanjutnya adalah relational view dan relational capability. Untuk relational view itu sendiri adalah hubungannya terhadap keunggulan bersaing yang berasal dari hubungan antar organisasi ya. Biasanya muncul melalui investasi relasional, rutinitas berbagai pengetahuan, aset komplementer, dan trust-based governance. Nah, relevansinya apa sih terhadap konteks industri bahan baku personal care dan kosmetik?
Jadi banyak nilai yang tercipta justru berasal dari interaksi teknis dan sosial antar organisasi, bukan dari produk fisik atau hubungan membeli dan menjual. Contohnya, dukungan reformulasi yang hanya dapat dilakukan oleh distributor tertentu. PT Redacem Indonesia ini dapat memberikan dukungan seperti reformulasi terhadap customer. Kemudian informasi pipeline produk yang dibagikan secara eksklusif oleh pelanggan utama, rutinitas koordinasi antara tim teknis distributor dan tim R&D dengan pelanggan. Sumbernya adalah Dyer and Sings 1998 terkait relational view. Kemudian relational capability ini biasanya adalah kapabilitas perusahaan dalam mengelola hubungan pelanggan yang mencakup manajemen komunikasi, penanganan konflik, kolaborasi teknis, service capability, dan customer intimacy. Relevansinya apa sih? Yang pertama itu pengetahuan teknis mendalam. Kemudian komunikasi intensif antara tim sales dan tim teknis itu harus terjaga dengan baik. Ketersediaan aplikasi lab untuk mendukung formulasi juga harus bagus. Kemampuan adaptasi terhadap dinamika pelanggan, dan terakhir adalah kepercayaan jangka panjang yang dibangun oleh rekam jejak positif. Nah, teori ini bersumber dari tahun 2000, Relational Capability sebagai sumber keunggulan bersaing, dan Walter Muller and Ritter pada tahun 2003, yaitu peran fungsi rasional dalam B2B. Kemudian teori selanjutnya adalah key account management. Di sini fokusnya adalah segmentasi dan seleksi pelanggan utama. Segmentasi pelanggan berdasarkan nilai strategis, bukan hanya omset ya. Kemudian penyesuaian layanan, itu key customers mendapatkan tingkat layanan yang berbeda dengan customers yang biasa-biasa. Seperti presentasi teknologi baru lebih rutin, visit ke customers lebih rutin, pendampingan ke R&D lebih intensif, sama akses referensi ke bahan baru dari prinsipal global juga rutin. Kemudian pengembangan value proposition spesifik, distributor mengembangkan program khusus seperti co-development dengan R&D pelanggan, kemudian analisis formulasi rekomendasi bahan alternatif untuk memenuhi klaim tertentu. Ini sumbernya dari Humboldt Hoffman and Jason 2002, model implementasi kami industri B2B, dan Millman and Wilson 1995, tahapan pengembangan key account. Kemudian selanjutnya adalah Customer Relationship Management (CRM) sebagai mekanisme pendukung relationship marketing. CRM ini bukan menjadi kerangka berpikir utama dalam penelitian ini, tapi ini hanya sebagai mendukung bagaimana sih mekanisme RM itu bisa terjadi. Nah, dia bisa mendukung dengan penyimpanan data interaksi pelanggan, analisis kebutuhan pelanggan, pengelolaan pipeline penjualan, dan pelayanan konsisten antar touchpoint. Nah, peran CRM ini untuk mendukung relationship marketing apa sih? Yang pertama, untuk membangun trust dan komitmen, maka CRM ini akan menyediakan data dan proses untuk menjaga konsistensi interaksi. Untuk meningkatkan kualitas hubungan, maka CRM akan memastikan pengalaman pelanggan terdokumentasi dan terkelola. Kemudian untuk mendorong kolaborasi jangka panjang, maka CRM dapat memudahkan koordinasi teknis dan komersial. Kemudian untuk menciptakan nilai relasional, CRM akan menganalisis data pelanggan untuk inovasi. Untuk marketing mix 7P, ini juga menjadi mekanisme layanan dalam relationship marketing itu sendiri. Jadi, si 7P ini ditempatkan bukan teori utama, tetapi sebagai alat manajerial dan operasional yang digunakan industri B2B untuk mendukung pelaksanaan strategi ini. Nah, RM ini biasanya menjelaskan hubungan mekanisme kepercayaan dan komitmen dan dinamika relasional. Sementara 7P Marketing Mix ini menjelaskan bagaimana perusahaan mengeksekusi kegiatan pemasaran dan pelayanan untuk mendukung pembentukan hubungan jangka panjang. Jadi RM ini adalah teorinya, 7P ini adalah praktiknya. Nah, untuk masing-masing 7 point yang ada di 7P ini, yang pertama, produk ini akan dijadikan sebagai solusi teknis dan value co-creation dari kami untuk para pelanggan. Kemudian price, transparansi harga dan komitmen jangka panjang. Place itu keandalan distribusi dan responsivitas logistik. Kemudian promotion biasanya hubungannya dengan komunikasi terhadap pelanggan, dan knowledge, sharing knowledge juga dari prinsipal ke pelanggan. People, jadi tim sales sama tim teknis itu akan menggerakkan relationship marketing ini. Kemudian proses, konsistensi layanan untuk membangun trust, dan physical evidence ini adalah bukti kredibilitas dan profesionalisme dari masing-masing organisasi. Dari teori yang sudah saya sampaikan, di sini adalah kerangka berpikir dari penelitian ini. Ada 4 tahap. Yang pertama input, kemudian mekanisme, kemudian capability, dan terakhir adalah output. Fokusnya adalah
Untuk input fokusnya itu praktik relationship marketing. Kontennya adalah komunikasi, dukungan teknis, key account management, customer relationship management, penanganan konflik, dan edukasi teknis. Ini biasanya kita mempraktikkan terhadap customer ya dari prinsipal dan juga kami sebagai distributor. Teori yang dipakai adalah relationship marketing teori. Kemudian pada saat mekanisme ini adalah proses interaksi di mana konten yang akan terjadi adalah trust, commitment, joint problem solving atau routines visit ke customers. Nah, teori yang digunakan adalah social exchange theory dan commitment trust theory. Kemudian yang ketiga adalah capability, fokusnya adalah untuk kapabilitas relasional, kontennya adalah knowledge routines, sharing knowledge, governance, specific assets, dan adaptive capability. Ini diambil dari teori relational view. Kemudian outputnya adalah hasil relasi yang akan tercipta dari distributor dan juga pelanggan. Dalam kepuasan, loyalitas, kolaborasi, preferensi, dan relational range. Nah, ini teorinya dari relationship marketing dan relational view. Di sini ada penelitian terdahulu. Jadi, ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah saya tuangkan di proposal penelitian saya, ada sekitar 20 penelitian. Kemudian dirangkum menjadi satu slide ini, di mana dari masing-masing penelitian ini ternyata ada gap. Nah, contextual gap, theoretical gap, dan methodological gap-nya adalah yang pertama contextual gap itu tidak ada riset yang saya temukan terkait relationship marketing pada distributor bahan baku kosmetik. Kemudian belum ada studi kualitatif terkait aktivitas teknis dan hubungan DIDIC, distributor pelanggan. Kemudian penelitian terdahulu juga fokus pada brand consumer, jadi B2B secara umum. Theoretical gap-nya yang pertama belum ada integrasi teori besar RM, commitment trust, set, relational view, CAM, CRM. Studinya hanya mengukur relationship marketing terhadap loyalitas tanpa menjelaskan mekanismenya. Kemudian belum ada model relationship marketing yang dikembangkan menjadi relational capability yang akan menjadi outcomes. Kemudian methodological gap, penelitian dominan kuantitatif yang tersebar ya. Studi kualitatif tidak menggunakan embed case study, DIDIC analysis, and vivo coding. Belum ada triangulasi teknis, komersial, dan relasional. Kemudian selanjutnya untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian. Desain penelitian yang saya ambil adalah kualitatif dengan pendekatan embed single case study. Karena ini merupakan salah satu case study di kantor tempat saya bekerja, kemudian fokus pada hubungan distributor, PT Radacim Indonesia, dan key customers di industri personal care dan kosmetik sebagai pelanggan dari PT Radacim Indonesia itu sendiri. Kemudian unit analisis dan unit observasi. Unit analisisnya adalah hubungan direct distributor dengan key customers. Unit observasinya adalah manajemen, tim sales representatif atau teknis, R&D, procurement, pelanggan. Nah, desain embed single case itu melibatkan satu organisasi utama yaitu PT Radacim Indonesia dan beberapa unit analisis internal berupa hubungan dengan pelanggan utama yang berbeda, serta beberapa unit observasi atau individu dari kedua sisi. Desain embed memungkinkan peneliti untuk menelusuri mekanisme relationship marketing secara mendalam dan detail, melihat variasi antar key customer, membandingkan praktik internal dan eksternal, kemudian memvalidasi proses pembentukan kapabilitas relasional secara lebih kuat. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasinya saya akan lakukan di PT Radacim Indonesia di office di daerah Jakarta Selatan, kemudian saya akan mewawancarai juga pelanggan-pelanggan dari PT Radacim Indonesia itu sendiri yang berlokasi di Jabodetabek. Lokasi akan dipilih secara purposif karena pelanggan utama mewakili hubungan bisnis strategi yang menjadi fokus penelitian. Waktunya adalah selama 2 bulan di Januari sampai Februari, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Kemudian informan penelitian saya, yang pertama adalah manajemen internal, di mana orang-orang ini itu akan dapat mengambil keputusan terkait strategi relationship marketing, teknis, dan supply chain. Ini jumlahnya sekitar 3-4 informan. Kemudian tim sales representatif teknis sales yang berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui kunjungan teknis dan relationship marketing di PT Radacim Indonesia. Jumlah dari informan sekitar 3-4.
Kemudian key customers di sini bisa research and development team, purchasing atau procurement team, product development yang berhubungan langsung dengan PT Radacem. Untuk teknik pengumpulan data itu sendiri, yang pertama saya akan melakukan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur pada key informants, kemudian observasi interaksi teknis dan bisnis. Jadi peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas perusahaan, terutama interaksi antara tim pemasaran dengan pelanggan untuk melihat bagaimana sih strategi relationship marketing diterapkan dalam praktiknya. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi internal dan industri. Dokumen yang dikumpulkan mencakup laporan kunjungan, teknis modul pelatihan, data CRM, penuturan rapat teknis, korespondensi teknis. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah posisi peneliti, potensi bias, dan refleksivitas. Untuk posisi peneliti, saya adalah seorang peneliti dan saya juga sebagai karyawan dari PT Radacem Indonesia dan sebagai insider researcher juga. Jadi, posisi ini berpotensi menimbulkan bias konfirmasi secara relasional, di mana informan sungkan atau terlalu positif akan menjawab, atau bias peran ganda sebagai karyawan dan peneliti, serta bias loyalitas organisasi yang dapat mempengaruhi interpretasi data. Oleh karena itu, dibutuhkan refleksivitas untuk menjaga objektivitas. Menurut Finlay 2002, Lincoln and Gubas 1985, dan Creswell 2018, peneliti akan menerapkan refleksif jurnal, triangulasi sumber, manajemen teknis pelanggan, member checking, penggunaan NVivo untuk dokumentasi analisis, pemisahan peran selama wawancara, serta peer debriefing dengan bimbing dan rekan akademik. Sehingga di sini akan meminimalisir potensi bias, sehingga penelitiannya akan bisa diakui dan bisa dipercaya. Setelah itu adalah keabsahan data. Dengan mengintegrasikan strategi reflektivitas tadi, penelitian ini akan memenuhi 4 standar truthworthiness menurut Lincoln and Gubas 1985 dengan aspek credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Ini adalah validitasnya. Untuk credibility ini, kita menggunakan member checking dan triangulasi data. Untuk transferability, kita konteks relasi B2B dijelaskan secara rinci. Untuk dependability, audit trial melalui NVivo, dan confirmability, reflexive journal and peer debriefing. Kemudian poin yang terakhir adalah teknik analisis data. Setelah mengumpulkan data dan mengolah data, maka akan dianalisis sesuai dengan model Miles, Shuberman, and Saldana, di mana model ini akan menganalisis dari 3 poin. Yang pertama, data condensation, reduksi data, kemudian display data, kemudian menyimpulkan, menggambarkan, dan memverifikasi. Tetapi dalam penelitian ini saya akan dibantu NVivo untuk menjelaskan secara rinci juga, dan datanya akan lebih valid. Oke, itu saja presentasi proposal penelitian saya. Harapan saya untuk pelaksanaan penelitian akan berjalan dengan lancar, dan saat penyusunan pelaporan bab 4 dan bab 5 juga lancar, sehingga ini dapat saya jadikan untuk syarat kelulusan S2 saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.